Halo teman-teman, mari kita belajar bersama tentang pengelasan di atas kepala. Ini adalah pengelasan di atas kepala 4F. Saat mengelas 4F kita harus menurunkan busur, menurunkan jeda sisi atas. Jika Anda memanjangkan jeda atas, gigitan atas penuh dengan lubang. Jangan biarkan dia terlalu tinggi di sisi bawah. Artinya, Anda mengayun ke sisi bawah dan berjalan ke depan sedikit, biarkan dia bersandar sedikit lebih keras. Dengan cara ini, besi cair berikutnya akan meletakkannya. Dia tidak akan jatuh dengan mudah. Cara kita mengayun harus diingat. Anda tidak bisa melakukan itu naik dan turun. Saat ingin turun dari atas, Anda harus menurunkan busur, agar sudutnya ditekan lalu turun. Saat Anda turun, ayunkan ke bawah, maju sedikit, sebarkan, dan saat Anda naik, kita harus menurunkan busur dan mengayunkannya ke atas. Ketika kita meletakkannya di sana, mata kita harus melihat plat terakhir dengan jelas. Jika Anda tidak dapat melihat dengan jelas, Anda tidak tahu di mana Anda meletakkannya. Jadi Anda tidak dapat mengontrolnya dengan baik. Tekan busur ke bawah dan tarik ke bawah. Tekan ke bawah. Dengan cara ini, sisi bawah dapat langsung menggabungkan plat di sisi bawah, naik, turun, pelan-pelan, cepat, dan berhenti di sisi atas. Selalu kendalikan alips. Mari kita lihat cara kerjanya. Pergi ke atas penggaris dan berhenti dulu. Saat mengelas, kita harus mengingat sudut batang las kita. Jika suhunya rendah, kita bisa menarik dan mengelas. Jika Anda masih menarik pengelasan saat suhu terlalu tinggi, mudah jatuh dan menggigit di sisi atas. Bagaimana dengan sisi atas tidak mudah digigit dan sisi bawah tidak mudah terlalu tinggi? Jika kau tetap 45 derajat atau bakar ke laminasi bawah, kemudian Anda cenderung jatuh di sisi atas di atas gigitan. Jadi kita harus mengontrol semua detail kita. Selanjutnya, mari kita lihat proses pengelasan spesifik. Ini adalah pembentukan las di atas kepala 4 farad dengan suhu 100 elektroda I7015 diameter 3,2 lebar dan sempitnya seragam. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pengelasan di atas kepala 4J. Saat mengelas posisi seperti ini kita harus memperpanjang busur. Setelah suhu naik, tekan dan las. Busur rendah harus selalu dijaga 1 hingga 2 mm untuk pengelasan. Cukup ayunkan batang las kami ke kiri dan ke kanan melalui lasan. Jangan menariknya terlalu panjang. Jika Anda menariknya terlalu lama, besi cair mudah jatuh. Terak las tidak boleh berada di depan selama proses mengayun. Terak akan muncul jika Anda maju. Tekniknya menggunakan ayunan zigzag. Sabuk tengah cepat dan sisi-sisinya sedikit berhenti. Ketika kita pertama kali mulai mengelas, kita harus menyalakan api. Tekanan pemanasan rendah. Menggunakan pengelasan tarik. Jika suhunya terlalu tinggi, kita bisa menghadapinya. Jika lebih tinggi, kita bisa mendorongnya. Dalam proses mengayun, itu celahnya relatif kecil. Kita hanya perlu mengayun ke kiri dan ke kanan melalui jahitannya selama proses pengelasan.
Sisi belakang batang las membuat dasi las selalu membungkus besi cair. Di sini saya menggunakan arus 120 untuk pengelasan 4G INE dan elektroda I7015 diameter 3,2. Selanjutnya, mari kita lihat proses pengelasannya. Setelah pengelasan selesai, mari kita ketuk terak dan lihat cetakan yang dilas. Sedikit penjelasan untuk yang belum tahu apa itu 4F dan 4J. Pengelasan 4F dan 4J adalah dua posisi pengelasan yang berbeda yang mengacu pada standar posisi pengelasan yang diatur oleh American Welding Society (AWS). Berikut perbedaan utamanya. 4F overhead fillet weld. Posisi pengelasan fillet sambungan sudut dilakukan di atas kepala overhead. Elektroda diarahkan ke sudut antara dua material yang disambung, seperti sambungan T atau N. Contoh, pengelasan sudut pada rangka baja. Seperti video pengelasan pertama. 4J overhead groove weld. Posisi pengelasan groove sambungan kala juga dilakukan di atas kepala overhead, tetapi elektroda diarahkan ke celah antara dua material datar yang sejajar atau berbentuk V. Contoh, pengelasan plat baja dengan sambungan boot joint. Seperti video pengelasan kedua.